Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahu. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bubutan dan segenap koleganya, demikian juga aisyahnya, para sesepuh, para kiai, para ustadz, para cendekiawan, para pelajar, semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan hadir. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan oleh Allah untuk bersama-sama belajar malam ini tentang sholat malam. Bagaimana sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana qiyam Ramadannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi problem di antaranya adalah ketika sholat malam itu dilakukan setelah isya sore hari itu, apakah juga diperlukan sholat iftitah? Itu yang jadi bahasan pada pagi hari ini. Para jamaah, sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa hasil putusan tarjih itu ada 3 macam. Yang pertama berupa putusan itu sendiri. Jadi saya ulang lagi, yang namanya fatwa tarjih atau hasil diskusi tarjih itu yang tertinggi adalah putusan. Nah, putusan ini diambil dari musyawarah nasional yang kemudian ditanfidz oleh PP Muhammadiyah. Sekarang ini hasilnya baru 2. Yang pertama yang sudah berpuluh-puluh tahun itu namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Ini entah sejak tahun berapa itu ya. Kemudian yang kedua sekitar tahun 18 muncul buku baru langsung dengan namanya HPT 3 tanpa 2. Karena yang 2 ini maunya dihimpun, masih ada saja yang tertinggal sehingga nggak jadi dibukukan, belum jadi dibukukan sampai sekarang. Jadi ada HPT tanpa sebutan 1, 2, 3 HPT, tapi kita belum menyebutnya HPT 1 nggak ada namanya satunya. Nah, berikutnya HPT 3. Nah, ini adalah hasil tarjih atau putusan tarjih atau fatwa tarjih yang tertinggi dengan istilah putusan. Tingkatan kedua namanya fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa ini diambil dari hasil musyawarah ulama-ulama tarjih, terutama di pusat. Hasilnya kemudian dipublikasikan di Suara Muhammadiyah, soal jawab agama itu. Dan karena itu banyak, maka kemudian banyak usulan dari masyarakat agar dibukukan. Nah, sehingga muncullah buku namanya
tanya jawab agama. Hasil tarjih juga itu, tanya jawab agama. Tanya jawab agama ini banyak diambil dari surah Muhammadiyah, atau ada yang langsung ada keperluan menjawab masyarakat juga dimasukkan di situ. Sekarang ini buku tanya jawab agama sudah 9 jilid. Silakan. Dan itu dengan mudah dapat kita lihat di internet. Jadi kalau mau beli buku itu di internet mudah sekali. Saya termasuk belinya dari internet. Jadi begitu mendengar tahun ini 2024 muncul buku yang ke-9, saya langsung beli. Supaya tahu perkembangannya seperti apa. Karena kita kan nggak selalu sempat membaca surah Muhammadiyah itu, karena nggak sempat juga. Nah, dari situ kita dimudahkan. Jadi ini tingkatan kedua, fatwa namanya, fatwa tarjih. Kemudian ada tingkatan yang ketiga, namanya wacana. Wacana ini adalah pendapat dari person-person ulama Muhammadiyah. Ini yang paling sering berbeda itu di sini. Sehingga ustadz dari PDM Surabaya bisa jadi berbeda dengan ustadz dari PDM Sidoarjo pendapatnya. Tapi itu dihargai oleh Muhammadiyah sebagai sebuah wacana. Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Ini pendapat Muhammadiyah, tidak bisa. Tapi kita menghormati bahwa ada pendapat seperti ini dari Ustadz Muhammadiyah. Yang akan saya sampaikan akan seperti itu nanti. Jadi panjenengan jangan heran kalau mungkin yang saya sampaikan nanti kok berbeda dengan pendapat panjenengan selama ini. Bisa jadi. Nanti akan saya jelaskan. Ini pendapat PP atau pendapat saya sendiri, ataukah pendapat yang berkembang di masyarakat. Nah, saya berangkat dari memotret bagaimana cara Nabi sholat malam. Ya, sebelum itu ini kan bahas taraweh ya. Taraweh itu apa sebenarnya? Taraweh itu artinya istirahat atau santai. Loh, kenapa kok dikatakan sholat santai? Kan gitu pertanyaannya. Karena ketika orang-orang itu melakukan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu berhentinya agak lama. Kita tidak ada yang begitu kan? Berarti kita itu tidak ada yang tarawih. Mau jujur nggak? Yang setahu saya loh ya, nggak tahu kalau di Mubutan ada yang begitu ya. Jadi 2 rakaat, lalu istirahatnya agak lama. Kalau perlu minum dulu. Loh, jangan heran, nanti tak sampaikan di sini. Nabi itu pernah sholat itu setelah 2 rakaat ditinggal tidur sampai ngorok. Nanti tak sampaikan hadisnya. Habis itu bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat, tidur lagi, ngorok lagi. Pernah itu sampai 3 kali. Berarti berapa rakaat? 6 rakaat. Habis itu baru witir 3 rakaat. Jadi berapa rakaat itu? 9 rakaat. Nah, nanti ini bocorannya. Biar tahu, oh kok ada yang aneh-aneh kayak gitu ya. Yang penting nanti ada hadisnya. Nah, Ibnu Mandzur ahli bahasa Arab ini, yang kita pernah mendengar istilah kamus lisan Arab, kamus yang gede-gede, kamus bahasa Arab itu. Beliau mengartikan begini: sholat tarawih mengapa dikatakan begitu? Li'annahum, karena mereka yang sholat itu kanu yastarihuna, mereka istirahat santai baina kulli taslimataini, setiap 2 salam.
2 rakaat salam toh, 2 rakaat salam, 2 kali salam istirahat, berarti 4 rakaat istirahat. Ini belum bahas masalah berapa bilangan rakaatnya. Nah, ini hanya menjelaskan tempo-tempo kapan istirahatnya itu, begitu ceritanya. Ini kata Ibnu Mandur. Nah, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan. Sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan dikatakan tarawih apa enggak? Tidak, walaupun modelnya sama. Tidak. Nah, ketika dipotret, Nabi biasa mengamalkan sholat malam itu sebanyak 11 rakaat atau 13 rakaat. Ini sudah maklum kita semua. Nah, pada masa Umar bin Khattab diceritakan, diinfokan pada kita, pada masa Umar bin Khattab ada yang sholat sampai 20 rakaat, sehingga menjadi 23 dengan witir. Tetapi di masa yang sama ada berita lain, 11 rakaat, pada sama-sama di masa Umar bin Khattab. Ini ada semua di dalam kitab fikih atau kitab hadis Muwatta Malik. Kedua-duanya dikutip oleh Imam Malik dalam kitabnya. Jadi ada yang berapa tadi? 20 rakaat, ada yang 11 rakaat. Lalu ada orang yang mencoba mentarjih, mana yang lebih kuat ini, 20 atau yang 11, apa sama-sama kuatnya atau sama-sama lemahnya? Nah, itu nanti ke sana. Selanjutnya ada berita para jamaah di Madinah itu tidak hanya 11, apalagi berapa tadi? 20, tapi 36 rakaat, sehingga kalau ditambah dengan 3 menjadi 39. Kalau misalnya witirnya 5 ya menjadi 41. Berita ini dari Ibnu Taimiyah. Yang nulis ini siapa? Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Orang yang termasuk sangat kita hormati. Jadi Ibnu Taimiyah memotret sejarah sholat tarawih itu, mulai dari 11 atau 13 pada masa Nabi, pada masa berikutnya masa Umar bin Khattab ya, ada yang melakukan sekitar 20, masa berikutnya sampai berapa? 36. Nah, ada lagi berita yang nggak satu di sini sampai 100. Tapi bukan Ibnu Taimiyah yang ngomong, jadi nggak tak masukkan di sini. Tapi ada yang menjelaskan sampai 100 rakaat. Nah, penjelasan saya tadi itu dalam bahasa Arabnya ini saya tampilkan, tapi nggak usah saya bacakan. Sedangkan witir, sholat witir itu jumlahnya ganjil, ya, witir ganjil. 1 rakaat oke, 3 rakaat oke, 5 rakaat oke, 7, 9 oke. Nah, saya pribadi belum menemukan yang menyebut 11 rakaat, tetapi di fikih-fikih banyak sekali menyebut sampai 11 rakaat. Jadi dalam kitab fikih itu menyebutkan sholat witir itu sampai 11 rakaat. Tapi di hadis-hadis itu 9 rakaat yang paling tidak yang saya temukan. Nanti kalau panjenengan menemukan bagus sekali. Artinya paling tidak kita sudah pernah mendengar ada yang menjelaskan 11 rakaat. Umumnya di kitab fikih. Nah, paling tidak Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya sangat terkenal itu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, menjelaskan tentang jumlah rakaat sholat witir. Nah, sekarang bagaimana cara sholatnya Nabi di malam hari?
dan bagaimana caranya. Jadi kita akan menjelaskan berdasarkan hadis rakaatnya berapa dan bagaimana caranya. Itu beda. Berdasarkan beberapa hadis, Bapak Ibu, jumlah rakaat sholat malam atau sholat tahajud atau sholat witir, tarawih dan witir yang biasa dilakukan Nabi itu tidak pernah lebih dari 11 atau 13 rakaat. Berikut rinciannya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, Nabi pernah sholat malam, termasuk tarawih dan witir ya, 13 rakaat dengan rincian sebagai berikut. Oke, sebelum ini saya sampaikan bahwa Nabi tidak biasa berjamaah sholat tarawih, tidak biasa. Sepanjang hidup itu 1, 2, atau 3 malam saja. Sepanjang hidup, bukan setahun. Tarawih atau sholat malam qiyam Ramadan itu. Habis itu terus di rumah beliau. Tetapi beliau pernah memimpin di masjid, sehingga itu dianggap sunnah juga. Jadi sholat malam, tanda petik, tarawih di masjid itu pernah dilakukan Nabi, sehingga catatan ulama, oh berarti sunnah itu. Apalagi ada keterangan mengapa Nabi kok nggak mau ngimami lagi. Nabi khawatir kalau tradisi berjamaah sholat malam atau tarawih itu nanti dianggap wajib, kan begitu ceritanya. Sehingga ulama berkesimpulan, oh kalau begitu berjamaah sholat malam tarawih terutama ini di masjid disunnahkan. Itu kesimpulannya. Sekarang yang kita bahas bukan hukumnya itu, bagaimana teknisnya. Jumlahnya ada berapa ini? 13 rakaat itu bagaimana teknisnya. Yang pertama, 2 rakaat pakai iftitah, 2 rakaat dengan bacaan yang sangat panjang, 2 rakaat lagi dengan bacaan agak pendek, 2 rakaat berikutnya agak pendek, 2 rakaat berikutnya agak pendek. Berapa ini? Baru 5 ya. Kemudian 2 rakaat lagi, bacaannya lebih pendek lagi. Kemudian witirnya 1 rakaat. Berapa rakaat witirnya? 1 rakaat. Ada di sini yang mengamalkan seperti ini? Ada? Enggak, ini kan tanya saja. Apakah ada di sini, termasuk di mana Masjid Al-Hilal ini, sholatnya dengan cara begini? Oh, gara-gara keliru tadi. Saya tadi ke Al-Hilal, gara-gara di WA ke sana itu. Ya, di Al-Islah, ya. Belum mengamalkan, belum mencoba begini ya. Jadi 2 rakaat iftitah, ya. Kemudian 2 5 kali 10 ya, tambah 2 berapa? 12. Witirnya 1, berapa semua? 13. Matematika ya. Apakah ada hadisnya? Kan gitu Bang Muhammadiyah ini. Nah, mari kita baca hadisnya. Nah, ini hadisnya. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Mohon maaf Bapak Ibu, saya biasa melakukan ini. Tapi bukan tarawih, pribadi di rumah. Itu tadi juga beliau pribadi di rumah. Jadi hari biasa, ketika waktunya cukup, saya nggak selalu begitu. Ketika waktunya cukup, maka saya sholat 13 rakaat dengan 2 rakaat iftitah, kemudian 2 5 kali menjadi 12 kan ya, lalu 1 witirnya. Ini hadisnya. Fadzalika salasa
asrota rakaatan, semuanya 13 rakaat. Jelas sekali hadisnya. Nggak perlu bertanya, jelas itu. Dua, nah 12 kan? 1. Hadis riwayat Muslim. Ini model pertama. Ada 7 model yang saya perkenalkan nanti. Sholat malam Nabi itu ada 7 model yang saya tahu. Mungkin lainnya ada, nggak saya masukkan di sini. 7 kakek minggu ya. Nah 7 itu kita mengamalkan model yang mana? Nanti kan gitu pertanyaannya. Jangan-jangan nggak 12. Lalu bagaimana tarjih? Nanti itu. Jadi bukan semata-mata pendapat saya. Oke, ini dikutip di buku tarjih. Buku tarjih. Ini terjemahannya udah saya jelaskan tadi. Jadi 2 iftitahnya, kemudian 2 5 kali, lalu 1. Semuanya 13. Model pertama. Sekarang B, model kedua kan. Juga 13 jumlahnya. Bagaimana caranya? Pertama, sholat 2 rakaat. Kedua, 2 rakaat lagi. 3, 2 rakaat lagi. 4, 2 rakaat lagi. Berapa kali ini? 4. Lalu witirnya langsung 5 rakaat. Berapa jumlahnya? Di sini tidak disebutkan ada iftitah atau tidak. Tidak disebutkan ada iftitah atau tidak. Beda dengan tadi jelas. Jadi tadi 13 itu iftitah yang 2, ini kan dijelaskan. Tiba-tiba 2, 4 kali berapa? 8, witirnya 5, sehingga semuanya 13. Mana hadisnya? Oh, kan gitu ya. Ini gara-gara ngaji ke orang tarjih saya ingin nih. Mudah-mudahan nggak berat ya. Ini hadisnya, mari kita baca. Nah, bahwasanya Aisyah menceritakan Rasulullah pernah suatu ketika tidur, kemudian bangun. Ketika beliau bangun, siwakan dulu. Wah, ini yang jarang kita ya. Malah ada yang bilang begini, panjenengan setuju atau tidak, saya nggak punya ilmunya. Begitu kita bangun, sebaiknya kita minum air putih, syukur kalau hangat, dikocok-kocok di mulutnya, lalu ditelan. Katanya itu ada zat yang bagus untuk tubuh. Yang ngomong katanya ahli kesehatan. Nah, ini yang dilakukan Nabi adalah begitu bangun, kemudian apa? Siwakan, lalu wudhu. Ini kan, tsumma tawaddoa, lalu wudhu, tsumma sholla tsamana rakaat, lalu sholat 8 rakaat. Bagaimana caranya 8 rakaat itu? Ya jelisu, beliau duduk, fi kulli rakaatin, setiap 2 rakaat, fayusallim, lalu salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 8 rakaat, berapa kali salam? 4 kali. Ini matematika loh ya. Tsumma yutir, kemudian beliau salat witir bi khamsi rakaat, dengan 5 rakaat, la yajlisu, enggak duduk sama sekali, illa fil khamisati, kecuali pada rakaat yang ke-5. Wala yusallimu illa fil khamisah, jadi tidak duduk kecuali rakaat ke-5 dan tidak salam kecuali rakaat yang ke-5. Artinya apa? Tidak ada tasahud awalnya. 5 wurut sampai yang ke-5 duduk kemudian salam. Ada yang mengamalkan ini di sini? Belum ada ya? Sekali-kali nyobalah di rumah itu. Ini kan pribadi beliau dalam pengamatan Aisyah sang istri kan gitu, dipotret gitu loh. Kalau zaman sekarang di WA kira-kira itu divideokan, zaman dulu kan tidak ada. Tapi cerita Aisyah ini jelas sekali.
Nah, hadis ini riwayat Ahmad dan kata Al-Albani hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Ini model kedua. Jadi suatu saat kita boleh sholat malam termasuk tarawih itu dalam jumlah 13 rakaat dengan teknis 2 salam sampai 4 kali 8, lalu witirnya 5 rakaat sekaligus, duduk terakhir lalu salam di situ. Hadisnya sahih. Dari sini para jamaah kita boleh menyimpulkan sementara, oh kalau begitu sholat malamnya Nabi itu bermacam-macam modelnya, bervariasi modelnya, tidak satu model saja. Sehingga kalau misalnya di masjid apa ini Al-Islah model begini tapi ada hadisnya, monggo. Di Al-Hilal begini modelnya, ada hadisnya, monggo. Di tempat lain ada hadisnya, jelas, monggo. Secara umum begitu kan. Muhammadiyah secara umum mengatakan bahwa selama amalannya itu jelas dalilnya, maka silakan diamalkan. Itu kaidah umumnya. Sekarang jadi kesimpulan sementara, jumlah yang 13 rakaat itu 13 rakaat ada 2 model. Model pertama 2 sampai 6 kali, witirnya 1. Yang kedua 2 4 kali, witirnya 5. Dileng-eleng ya. Nanti kalau ujian. Nanti Bapak Ibu kalau perlu ini nanti saya kasih. Ya, nanti silakan untuk bahan bacaan saja ya. Untuk wawasan saja. Karena belum tentu masyarakatnya sanggup menerima. Bukan masalah benar atau tidak, tapi iki wis tahu dipelajari apa belum kan gitu masalahnya. Nah, itu tadi jumlah 13 ada 2 model. Sekarang jumlahnya 11 ada berapa model? Nah, mari kita lihat. Yang model A, model 1 ya. Dengan cara ini 11 rakaat tuh ya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, berapa ini? 5 kali 10, witirnya 1, persis 11. Jadi Nabi pernah melakukan ini 2, 5 kali, kemudian 1. Bapak Ibu yang saya hormati, saya beritahu jenengan, ini sudah diamalkan di masjid kami Sidoarjo sejak tahun 19, sekitar 5 tahun lalu. 2, 5 kali, witir 1. Di hadis ini juga tidak dijelaskan ono iftitah apa enggak, kan gitu ya. Beda dengan hadis yang pertama tadi, jelas iftataha kan. Ini enggak dijelaskan. Jadi 11 rakaat dengan cara 2, 5 kali 10, witirnya 1. Bagaimana hadisnya? Mari kita lihat. Apakah kita perlu mikir untuk baca itu? Atau udah langsung dong bikin hadisnya? Rasulullah SAW sholat antara isya dengan subuh jumlahnya ikhda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Jelas ya? 11 rakaat. Bagaimana teksnya? Yusallimu baina kulli rakaataini. 11 rakaat itu setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yutiru, beliau salat witir biwahidatin 1 rakaat. Sehingga 2, 5 kali 10, witir 1. Jelas apa belum? Jelas. Ini belum jelas itu berarti lali matematika ya. Loh, jangan dikira benar paham. Kadang-kadang, loh, iya tuh itu. Apalagi yang tidak biasa ngaji matematika. Jadi jelas sekali. Dalam hadis ini disebutkan Nabi pernah sholat jumlahnya berapa? 11 rakaat. Ya apa caranya? 2. Witirnya 1.
Berarti 11 dikurangi 1 berapa? 10. 10 dibagi 2 berapa? 5. Berarti 5 kali salam, witirnya 1. Tadi saya beritahu hadis ini dipraktekkan di masjid kami Al Furqon Taman Jenggala sejak tahun 19, sekitar 5 tahun lalu. Bagaimana hadisnya? Ya ini sudah. Lihat siapa ini? Mari kita lihat. Riwayat Muslim. Jadi nggak meragukan lagi. Insya Allah nggak meragukan lagi. Hadis Sahih Muslim. Oke, kita lanjutkan. Masih 11 rakaat dengan teknis 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, lalu 3 rakaat sekali salam. Ada yang begini? Di mana ini? Ada ya? Kembangan. Dulu Muhammadiyah tahun 70-an hampir semua Indonesia begini. Hampir semua Indonesia di sini. Kami orang Lamongan begini. Tahun 70-an. Kemudian agak akhir 70 itu berubah menjadi 2-2 4 kali, witirnya 3. Saya termasuk pelopor. Waktu itu saya remaja sudah imam masjid di Mabat Lamongan. Itu saya masih SMTP, PG 4 tahun itu dipercaya menjadi imam sholat taraweh. Saya bilang kepada jamaah, mulai malam ini kita sholatnya 2-2 4 kali, witirnya 3. Nggak ada yang bantah, ya sudah jalan terus. Waktu itu ya, waktu SMP, remaja. Belum masih SMP SMA. Nah sekarang 4-4-3 ini apakah ada dalilnya? Kan begitu pertanyaan kita. Mari kita lihat. Ini dalilnya. An Abi Salamah dan seterusnya. Jadi suatu ketika Aisyah ditanya, kaifa kanat sholatu Rasulullah fi Ramadan. Ini jelas. Bagaimana caranya sholat malamnya Rasulullah ketika Ramadan? Berarti kan sholat tarawih. Qalat, maka Aisyah menjelaskan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazitu fi Ramadan wala fi ghairi ala ikhda asyrata rakaatan. Beliau itu baik di dalam maupun di luar Ramadan tidak melebihi jumlah 11 rakaat. Di Ramadan ya begitu, di luar juga begitu. Jadi sama, sholat malam ya begitu, hanya beda bulan aja. Nah, bagaimana teknisnya? Ini nanti menjadi timbul masalah itu. Arba'an 4, nggak dijelaskan 4 itu 4 apa? 4, ya, teksnya adalah 4. Jangan ditanya bagaimana bagusnya sholatnya dan bagaimana panjangnya. Kemudian 4 lagi, jangan ditanya bagus dan panjangnya. Baru kemudian 3, 4, 4, 3. Ternyata hadis ini paling sahih dari semua hadis tentang sholat malam, tetapi tidak jelas maksudnya. Matanya sahih, tetapi belum sharih. Kok begitu? Mari kita lihat. Pendapat yang umum di Muhammadiyah, hadis ini difahami 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, baru 3 rakaat sekali salam. Dan itu juga pendapat PP, saya tunjukkan. Itu pendapat PP. Sampai sekarang PP juga punya pendapat bahwa hadis ini sah dengan pemahaman 4-4-3. Karena di Jogja masih banyak melakukan ini. Di Jogja, pusat Muhammadiyah banyak yang mengamalkan ini. Walaupun ada juga yang model tadi disebutkan pertama 2-2-2, kemudian 1 rakaat, itu juga ada.
Nah, hadis tadi itu setelah saya pelajari, panjenengan cukup mendengar sajalah ya, jangan marah. Pemahaman ulama hadis tadi itu ada 4. Ini menunjukkan betapa tidak jelasnya teks hadis itu loh ya, bagi manusia, bukan nabi loh ya. Nabi jelas sekali. Nah, apa pendapat? Yang pertama 4 witir 3. Yang tadi itu ya. Ini diambil oleh PP. Pendapat PP ini. Yang kedua 2 4 kali witir 3. Itu tadi hadisnya. Jelas nggak tadi itu? Nggak jelas kan? Loh, kenapa ketiba 2 itu? Kata yang memahami Ustadz kita, kan ada hadis umum, sholatul lail masna masna. Jadi 4 itu maksudnya 2 istirahat tadi kan, 2 istirahat, baru kemudian loh 3-nya kok nggak dibelah? Witir kan nggak boleh membelah. Nah, gitu alasannya. Masuk akal juga itu. Dan pendapat yang kedua ini untuk saat ini mayoritas, tapi bukan pendapat PP, bukan pendapat PP, pendapat mayoritas warga Muhammadiyah. Nah, untuk PP yang lama pendapatnya ini di buku yang pertama itu ya, di buku yang pertama itu ditulis di HPT itu, sholat tarawih itu bisa dilakukan dengan cara 4-4-3 atau 2-2. Berarti ini maksudnya. Jadi ada di PP, tetapi yang pertama itu. Hanya saja di PP itu, yaitu tadi tidak menjelaskan apakah ada hadis yang begini ini. Nggak dimunculkan di buku HPT itu. Jadi masih kembali ke hadisnya tadi itu. 4-4-3 difahami 2-2-2-2 kemudian 3. Sekarang mari kita lihat 4-4-3 menjadi 2-2-3. 2-2-4 kali 3. Ini mirip dengan pendapat Ibnu Mandzur tadi. Jadi 2 rakaat salam dilanjutkan 2 rakaat salam lalu istirahat. Kan begitu ya? Sehingga 4 kan? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lalu istirahat. Sekarang kita tanya, yang mengamalkan model begini ada nggak istirahatnya? Nggak ada ya. Artinya sama saja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 4 kali itu sama saja. Tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mandzur, 2 kali salam istirahat dulu, dan 2 kali salam istirahat lagi. Jadi yang mempraktekkan ini secara bahasa umum kelihatannya juga agak susah memahami. Kenapa kok Nabi mengatakan 4-4-3? Kan itu persoalannya. Kalau menggunakan pendekatan Ibnu Mandzur tadi, 4-4 itu maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Sehingga pantas dikatakan 4. Lalu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru istirahat lagi. Lalu menjadi 4. Lalu mengapa kok dibagi kok jadi 2-2? Ada kaidah umum di hadis sahih, sholatul lail masna masna. Lagi-lagi ini hasil pemahaman. Nah, karena itu maka MTT Jawa Timur mengatakan boleh juga model 2 ini. Hasil pemahaman. Tetapi MTT Jawa Timur tidak berhasil menemukan hadisnya. Hanya mencoba memahami hadis yang tadi itu, yang 4-4-3 dengan 2-2-2-2-3. Itu persoalannya. Ada pendapat yang ketiga, masih hadis 1 tadi. Jadi 4 itu dilakukan dengan cara ada tasahudnya. Ada tasahudnya. Jadi 2 rakaat tasahud, belum salam, naik lagi 2 rakaat, pas 4 rakaat kan, tasahud kedua baru salam. Kayak sholat isya. Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Rakaat yang ketiga keempat tetap membaca surat. Kalau isya kan tidak. Begitu ya, ada sirnya kan. Ini tidak ada sirnya. Jadi tetap beda dengan isya.
beda juga dengan maghrib. Hanya ada tasahudnya. Panjenengan pernah dengar nggak namanya Ustadz Ali Garamli? Pernah dengar? Itu Ustadz terkenal Jawa Timur itu, dari Sidoarjo, lama juga di Tarjih. Termasuk ini pendapatnya, karena saya punya bukunya, tulisan beliau itu. Tetapi oleh PP pendapat yang seperti ketiga ini tidak diambil. Itu bahasa luasnya ya, tidak diambil. Pendapat yang kedua ini dibolehkan, tapi tidak diambil langsung oleh PP. Artinya PP mempersilahkan yang kedua ini. Nah, ada yang keempat, semuanya dibelah, termasuk witirnya juga dibelah. Jadi 2, 4 kali 8, witirnya 3 dibelah 2 salam, 2 kali rakaat, 2 rakaat sekali salam, lalu 1 rakaat salam. Nah, yang terakhir ini banyak diambil oleh teman-teman salafi. Teman-teman salafi banyak ngambil model ini. Mungkin tidak semua ya, tapi banyak teman salafi begini pendapatnya. Ketika ditanya, loh kenapa witir kok dibelah jadi 2? Ada hadis lain yang mengatakan bahwa Nabi membiasakan setiap 2 rakaat salam. Sehingga 3 rakaat itu 2 rakaat dulu baru 1. Sekarang bayangkan satu hadis yang terkenal paling sahih tadi ya, Bukhari Muslim, ternyata pemahamannya 4 ini. Jenengan termasuk yang mana? Mungkin 2 ya. Banyak yang 2 ini. Nah, ya itu dipersilakan saja. Yang 2 ini silakan. Hanya saja ketika kita nyari, ono nggak hadis yang persis kayak gitu? Saya belum menemukan. Tapi ulama yang berpendapat begini ini rupanya ngambil dari hadis itu juga, tapi dengan pemahaman 4 tadi dibelah 2, sehingga 4 menjadi 2, witir tetap dibiarkan utuh. Karena apa? Tidak ada cerita witir dipecah. Tapi ternyata witir 2, 1 itu pernah ada zaman sahabat. Nanti aja di bagian belakang. Jadi dari 11 rakaat tadi itu ada 2, dan ini ada lagi yang ketiga. Masih ada lagi model 3. Yang pertama tadi gimana? 2, 5 kali witir 1. Terus yang kedua tadi 4, 3. Udah kita aja dengan 4 pemahaman. Ini yang ketiga, 11 rakaat dengan cara begini. Langsung 9 rakaat. Tapi ada tasawuf awalnya. 9 rakaat, pada rakaat ke-8 tasawuf awal. Kemudian naik pada rakaat yang ke-9 baru salam. Enggak, berarti ini kalau kita bicara tentang bilangan, berarti kan witir ini. Witir berarti ini. Bisa jadi witir dulu berarti ini. Hanya nggak disebutkan. Ini witir apa tidak? Yang jelas bilangannya witir, mau 9. Setelah itu baru Nabi sholat 2 rakaat, mungkin karena kecapean sambil duduk. Jadi Bapak Ibu, sholat sunnah sambil duduk itu sangat dibolehkan. Nabi sering sholat sambil duduk. Saya pribadi sering juga. Jadi kalau pas pulang dari kampus itu udah kecapean sore-sore gitu, habis maghrib, setelah sholat berjamaah itu, maka sunnah badiahnya itu sambil duduk daripada enggak. Nabi biasa juga sholat sunnah sambil duduk. Kenapa? Iya. Nah, jujur saya belum mencoba.
Kira-kira kuat apa ora? Bukan kuatnya, sanggup nggak mengingat-ingat 5 rakaatnya berapa itu yang repot itu. Mungkin caranya harus pakai ayat yang pakem. Ya, ayat surat pertama apa, kedua sampai ke 8 apa, surat itu mungkin agak mudah. Makanya teman-teman kita yang 23 itu kan tetap itu suratnya yang dibaca. Dalam rangka ini biar nggak lupa. Bagus juga. Termasuk ya kiat untuk nggak lupa kan gitu. Nah sekarang mari kita lihat hadisnya kan gitu ya. Khas Muhammadiyah itu adalah penjelasan harus disertai hadis. Mari kita lihat hadisnya. Ini hadisnya. Hadis Sahih Muslim. Nah, di sini dikatakan seperti tadi bahwa kami termasuk Aisyah biasa menyiapkan alat-alat untuk bersuci, termasuk siwak. Kemudian suatu saat Nabi bangun malam itu, kemudian bersiwak, lalu berwudu, lalu sholat wa yusolli tis'ah rakaat, sholat 9 rakaat. La yajlisu, enggak duduk belas fiha dari 9 itu illa kecuali fi tsanimati pada rakaat ke 8. Fayadkurullah wa yahmadu wa yad'u, pokoknya baca-baca zikir lah. Mungkin kita terjemahkan ya mau tasahud lah, untuk tasahud duduk kan gitu. Intinya di situ. Semuanya itu kemudian bangkit. Jadi nggak salam, duduk di 8 itu nggak salam, bangkit lagi wa yusallimu dan kemudian salam. Ya. Wala yusallimu, dia tadi ke 8 belum salam. Tsumma yaqumu, lalu bangkit fa yusalli atasya, salat yang ke-9 rakaat. Tsumma yaqud, lalu duduk fa yadhkurullah mahtu, baca tasawuf lah ya, maksudnya tsumma yusallimu tasliman yusmi'una. Jadi kemudian setelah rakaat yang ke-9 itu baru duduk dan salam. Jadi duduknya 2 kali, duduk ke-8 sama duduk ke-9. Nah kemudian tsumma yusalli rakaatin, setelah itu sholat lagi 2 rakaat. Genapnya itu malah yang kedua. Ganjil dulu baru genap. Biasanya kita kan enggak, genap dulu baru ganjil. Ini enggak dijelaskan. Lalu ada yang memahami, oh berarti witir dulu dong. Witir dulu baru yang genap. Witir songo, genapnya 2. Tapi jumlahnya tetap berapa? 11. Jadi sholat 2 rakaat, kemudian wahwa qaidun, beliau duduk sholatnya itu, dan semuanya itu ikhda asrota rakaatan, 11 rakaat. Dijelaskan angkanya di sini. 2 rakaat tadi sambil duduk. Tsumma yusolli, beliau sholat rakaat ini 2 rakaat. Ba'da yusallimu, setelah salam, wawa qaidun, sambil duduk sholatnya itu. Semuanya menjadi 11 rakaat. Jadi 11 rakaat itu ada 3 model yang saya kemukakan di sini. Ya. Yang pertama 2-2 5 kali. Yang kedua 4-4-3 dengan 4 pemahaman. Dan yang ketiga ini adalah 9 dengan ada tasyahud awal di rakaat ke-8. Setelah itu nambah lagi 2 rakaat sambil duduk. Berat ya ini ya. Enggak, paling tidak kita pernah membaca bahwa Nabi itu ternyata variatif modelnya gitu loh ya. Jadi kita itu jangan model A saja, model B saja, sekali-kali bermodel-model gitu. Tapi masalahnya karena kita jamaah orang banyak, harus beri penjelasan dulu. Kalau ndak fitnah ini, iki cara ndi iki salat iki kok siji meneh iki kan gitu. Kan begitu. Jadi jangan. Saya menerapkan tahun 19 itu setelah ngaji berkali-kali. Di masjid kami itu ada orang PP, Pak Safi Mogeni. Ada orang PW, Pak Jenuri. Ada orang PDM kami waktu itu ya.
Jadi semuanya orang Muhammadiyah tingkat pusat sampai ranting itu ada semua di masjid itu, Al-Furqan itu. Tak sampaikan tentang ini, semuanya samina wa ta'na, ya sudah, ayo jalan. Tapi ustadznya yang kaget, loh kok CJ? Gak kayak sebelumnya kan gitu ya. Iya, banyak yang tanya itu. Ya, saya titip pada yang mengelola masjid itu, saya kan sering kali keluar juga kan ya. Jadi ketika di situ ada taraweh, kok tiba-tiba begini modelnya, tanya-tanya itu. Lalu kita sampaikan hadis yang pertama tadi itu. Ada 2 hadis tadi kan. Yang pertama yang ada taman iftitah, yang 13 itu juga 25 kali 1, dan yang 11 tadi khusus 2 5 kali witir 1. Kemudian itu tadi yang 11 ya. Jadi yang 13 ada 2 model, yang 11 ada 3 model. Sekarang ada yang 9 rakaat. Jadi saya kadang-kadang itu hanya 9 rakaat. Gara-gara baca hadis ini. Ini hadisnya yang tadi saya ceritakan itu. Dengan cara sholat 2 rakaat dengan bacaan yang panjang, berdirinya panjang, rukuknya juga panjang, sujudnya juga, lalu berbaring. Tidur maksudnya itu. Boleh nggak tidur pakai berbaring istirahat? Saking suwene kira-kira ya. Lalu 2 rakaat lagi dengan cara yang sama, kemudian berbaring. Jadi istirahatnya nggak cukup duduk. Bisa dibayangkan, no masjid ngene iki yo gak iso no masjid. Ya, neng omah. Maka Nabi itu biasa di rumah sholat malam itu. Termasuk taraweh. Zaman Nabi sih nggak ada taraweh istilahnya ya. Adanya hanya qiyamul lail atau ya itu. Kemudian 3 lagi. Jadi berapa kali ini? 2, 2, 2. 6. Setelah bangun lalu sholat witir 3 rakaat. Berapa jumlahnya? 9. Ini saya agak sering ini. Tapi saya nggak meniru tidurnya. Jadi saya mengingat waktu yang terbatas gitu ya, kira-kira mungkin tinggal berapa menit gitu ya. Tak perkirakan cukup 6 dan 3, maka saya ambil ini. Tapi karena nanti aja ya. Yang penting 9 dulu ini. Jadi 9 rakaat model pertama adalah 2 2 2 3. 3 itu ya seperti biasa, wala yusallimu illa fi akhirihin. Tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir. 3 rakaat sekali salam. Jadi 2 2 2 6 3 9. Mana hadisnya? Ini hadisnya. Nah, hadisnya itu begini para jamaah. Nabi sholat 2 rakaat sangat panjang, demikian juga sujud. Sebelum itu saya bacakan dulu. Nah, Nabi ini berita ini dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu keponakan atau misanan itu ya. Nah, itu mengamati Nabi bangun, kemudian bersiwak, berwudu, lalu baca Quran surat Al-Imran sebanyak 11 rakaat. Ayat yang ke 190 sampai 211 rakaat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan seterusnya yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat yang ke-200. Ayo. Rada suwe ya, 11 rakaat. Jadi bangun, bersiwak, atau mungkin mandilah ya, bolehlah. Kemudian berwudu, lalu baca Quran. Itu tadi 11 ayat. Baru kemudian sholat 2 rakaat. Berdirinya panjang, rukuknya juga panjang dan seterusnya. Nah, lalu setelah selesai fanama, beliau tidur hatta nafakhoh, hingga ini nafakhoh itu
Setelah itu bangun melakukan kayak tadi itu, ya siwak lagi, wudhu lagi, baca Quran lagi yang sama, sholat 2 rakaat yang sama. Sampai berapa kali? 3 kali. Setelah itu kemudian summa autara bi salatin, baru witir 3 rakaat. Jadi 6 ditambah 3 menjadi 9. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Ini varian ya, varian dalam sholat malam itu boleh seperti itu. Paling tidak yang pernah dilakukan Nabi. Kan lebih bagus ya daripada sekedar pemahaman kita. Ini bukan pemahaman kita nih, tapi memang itu apa namanya? Praktek Nabi. Nah, ada model yang kedua, masih 9 rakaat. Ini agak mirip dengan tadi. Yang pertama ganjil dulu, witir dulu sebanyak 7 rakaat. Nah, 7 rakaat ini dengan cara rakaat yang ke-6 tasyahud awal, yang ke-7 baru salam. Mirip yang 9, kalau 9 8 tasyahud awal, yang ke-9 salam. Ini 7, yang 6 tasyahud awal, yang ke-7 salam. Setelah itu baru kemudian sholat 2 rakaat sambil duduk tadi. Jadi ada yang versi 11 rakaat, ada versi 9 rakaat yang mirip modelnya. Witirnya yang panjang. Yang pertama tadi malah 9 rakaat, ini 7 rakaat. Ini hadisnya para jamaah. Intinya beliau ini ini ada kata-kata wahamala al-lahm. Jadi Nabi sudah semakin gemuk, semakin berbobot gitu. Sehingga mungkin lama gerakan tidak begitu lincah seperti sebelumnya, maka beliau malah 7 rakaat tadi tidak duduk kecuali pada yang ke-6, tapi untuk tasyahud awal, lalu dilanjutkan yang ke-7 baru salam. Setelah itu kemudian sholat 2 rakaat sambil duduk, semuanya ada 9. Fatilka tis'un, semuanya ada berapa? 9. Hadis riwayat Muslim juga Al-Baihaqi. Jadi hadisnya semua sahih. Oke. Sekarang kesimpulan. Jam berapa ini? Kesimpulan. Tapi kesimpulannya panjang. Kesimpulannya panjang. Jadi ikuti dengan pelan-pelan ya. Yang pertama, Nabi biasa sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di Ramadan sebanyak 11 rakaat. Oke kan? Kadang-kadang sampai 13 rakaat, tapi kadang-kadang 9 rakaat. Tadi ada semua hadisnya tuh. Jadi ada 13, ada 11, ada 9, ada hadisnya semua. Adapun teknisnya, nah ini ada 2 cara ketika yang 13 rakaat. 2 cara itu adalah 2 sampai 6 kali, lalu 1. 2 yang pertama adalah iftitah. Jadi tetap 11 intinya, ditambah dengan iftitah menjadi 13. Kemudian cara yang kedua masih yang 13 rakaat, cara 2 4 kali 8, witirnya 5 tadi itu. Kesimpulan kedua, untuk yang jumlah 11 rakaat ada 3 model. Model pertama adalah 2 5 kali 10, witir 1 11. Model kedua 4 4 3 dengan 4 pemahaman. Nggak saya sebutkan ya. Jadi 4 4 3 dengan 4 pemahaman. Ada yang milih macam-macam itu kan. Kemudian yang ketiga, ini tadi yang agak repot ya, witirnya 9 rakaat, kemudian genapnya 2 rakaat sambil duduk. Ya, jadi ini yang 11 rakaat. Kemudian yang 9 rakaat ada 2 model. Yang pertama 2 3 kali sehingga 6, witirnya 3 rakaat. Tapi ingat 2 ini
beliau mempraktekannya lama sekali. Kemudian setelah 2 rakaat salam yang pertama itu beliau berebah, bahkan berbaring, bahkan dikasih tadi sampai nama wanafakho, tidur dan kemudian ngorok. Apa ngorok itu bahasa Indonesia nya? Nah, ya itu semacam itu ya. Ya itu. Kemudian cara yang kedua adalah witirnya yang panjang 7 rakaat, kemudian genapnya 2. Nah, yang 7 tadi dilakukan dengan cara seperti yang 9 pada rakaat ke-6 tasyahud awal dulu, baru yang ke-7 lalu salam. Witirnya itu tadi yang jumlahnya panjang itu, nah yang genapnya malah 2. Ini kayaknya nggak biasa kita melakukan ini. Nah, ini sekarang yang terkait dengan masalah itu. Dalam suatu kesempatan Nabi mengawali sholat malamnya dengan sholat iftitah. Tadi hadis pertama kali itu. Ya, yang 13 itu. Di hadis lain tidak ditemukan praktek Nabi itu. Tetapi Nabi secara lisan pernah menyarankan apabila Anda mau sholat malam, sholatlah 2 rakaat. Namanya sholat iftitah. Sehingga ini berlaku umum. Ini berlaku umum. Jadi walaupun tadi nggak disebutkan iftitahnya, itu diperkirakan pemahaman ya, itu juga dianjurkan iftitah. Saya pribadi kalau malam banget gitu ya, di atas jam 12 malam, apalagi bangun tidur, maka 2 rakaat lebih dulu untuk iftitahnya, baru yang tadi 11, 2 5 kali 1. Sesekali saya mencoba pendapat PP itu 4, 3. Zaman dulu tak hidupkan lagi itu. Yang tahun 70-an itu saya sholat lagi. Coba 4. Jadi itu fungsinya untuk supaya kita lebih banyak rakaat. 4 langsung itu lebih banyak rakaat ya. Enggak dihabisi waktu untuk istirahat duduknya itu. Sehingga 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Nah, ini khilafiyah para jamaah. Ini yang perlu kita catat itu. Khilafiyahnya adalah kalau orang melakukan sholat itu di awal, di habis sisa sore itu, maka tidak iftitah. Ini pendapat Syekh Al-Utsaimin, Saudi Arabia. Alasannya apa? Ya dicari alasannya. Nggak ada hadisnya juga. Alasannya kata beliau, ada hadis umum yang mengatakan ketika orang itu tidur, maka ada 3 ikatan yang membuat orang itu nggak bisa bangun-bangun. Ya kan? Jadi 3 ikatan itu ketika dibacakan, ketika membaca doa bangun tidur lepas 1, kemudian ketika dibacakan kayak Al-Falaq An-Nas hilang, kemudian akhirnya ketika sholat hilang semua. Nah, jadi ada pemahaman Al-Utsaimin bahwa kalau begitu, kalau dilakukan bisa, kan nggak perlu tiduri, kan nggak ada masalah, sehingga tidak perlu nambah 2 rakaat itu. Itu pendapat. Tapi menurut PP, nah itu masalahnya. PP Muhammadiyah dengan tarjihnya itu mengatakan tidak ada batasan. Sunnah iftitah itu baik dilakukan tengah malam maupun awal malam sama saja. Hadis itu tidak ada batasan. Hadis mengatakan apabila Anda melakukan sholat malam, maka dahululah dengan iftitah 2 rakaat. Itu hadisnya jelas. Fal yaftatih rakaatain. Sholatlah iftitah 2 rakaat. Ini yang diambil oleh PP. Nah, dalam prakteknya memang mayoritas warga Muhammadiyah yang saya lihat, yang saya tahu tidak mengamalkan yang dipedomani oleh PP itu. Termasuk kami di mana Taman Jenggala tadi itu tanpa iftitah khusus. Karena apa, sudah diiftitahi oleh Ba'da Isya.
habis isya dianjurkan sholat 2 rakaat semuanya, ya kan? Baru sholat itu persoalannya. Tapi seandainya ada yang mempraktekkan setelah isya itu lalu iftitah lagi, ya nggak ada masalah. Bagi PP itu benar. Jadi saya pribadi ketika harus sholat di sebuah masjid yang menggunakan iftitah, ya saya manut. Dan bagi saya itu tidak salah, karena hadis menjelaskan tanpa batasan. Apabila Anda sholat malam, maka dahului dengan sholat iftitah. Itu yang diperdomani oleh tarjih pusat. Jadi kalau misalnya di sini tiba-tiba ingin begitu, silakan. Tidak juga, kan sana sunnah, hanya sunnah. Nah ini saya katakan yang warna merah ini, apabila sholat malamnya dilakukan langsung setelah isya, tidak perlu sholat iftitah. Itu pendapat Syekh Al-Utsaimin yang kemudian oleh teman-teman yang pernah menjadi muridnya mungkin ya, cocok dengan pendapat beliau, lalu diterapkan menjadi langsung aja 11 rakaatnya itu tanpa sholat iftitah. Sementara ulama yang lain tetap membolehkan kalau mau iftitah, karena tidak ada nas yang membatasinya. Ini dari MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Gitu ceritanya. Ini pendapat Syekh Al-Utsaimin, saya tulis dalam bentuk bahasa Arab ini lengkap. Intinya itu tadi. Yang terakhir, fala taftatih bi raka'ataini, maka tidak perlu sholat 2 rakaat. Itu kata beliau. Jadi pendapat ini perlu kita hargai. Ikut atau tidak itu nomor sekian. Nah sekarang saat sholat witir yang 9 rakaat tadi, Nabi melakukan duduk tasyahud awal pada rakaat ke-8, kemudian berdiri 1 rakaat lagi, lalu duduk akhir dan salam. Tadi sudah. Sedangkan sholat witir yang 7 rakaat, beliau duduk tasyahud awal yang ke rakaat 6, kemudian yang ke-7 baru salam. Ya, ditambah dengan yang genap 2 rakaat tadi. Nah ini, bila sholat witir 3 atau 5 rakaat, beliau duduk pada rakaat terakhir dan langsung salam. Ada hadis wala yusallimu ila fi akhirhinna. Beliau tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Sebagian ulama berpendapat untuk witir yang 3 rakaat bisa dengan cara 2 dan 1. Nah ini tadi yang saya katakan di awal. Dan saya juga kaget. Kaget saya itu tahun 18 itu. Ketika melacak tentang ini, loh ternyata ada sahabat yang melakukan 3 rakaat itu dengan 2-1. Walaupun Gus Bahak bingung kan. Gus Bahak kan bingung, ya apa witir kok 2 dan 1, kan bingung ya beliau ya. Muhammadiyah ya bingung. Makanya bingung nggak mau Muhammadiyah. Lah ternyata ada sahabat Nabi yang praktekkan. Mari kita lihat hadisnya. Ini ngerti itu dia. Ini hadisnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak Abdullah ibn Umar kana yusallimu, beliau mengucap salam baina rakaati wa rakaataini, 1 rakaat dengan 2 rakaat fil witri, dalam salat witir jelas. Wong iku lho dalile, ya kan? Lah kenapa Muhammadiyah nggak pakai ini? Ibnu Rajab ini muridnya Ibnu Kamil Jauziyah, ahli. Apa kata dia? Itu pendapatnya Ibnu Umar Dewi. Itu pendapat pribadi beliau. Tidak ditemukan hadis yang dari Nabi yang mempraktekkan 2-1, tidak ada. Sehingga itu ijtihad Ibnu Umar saja. Dalam kaidah umum, kalau ada ijtihad seorang sahabat yang tidak diikuti oleh sahabat yang lain, maka itu tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa. Itu dianggap ya menyendiri dari seorang sahabat. Jadi karena itu maka kata Ibnu Rajab, ya sudah itu biarlah berlalu. Kemudian kita tetap menggunakan dalil umum bahwa sholat witir itu Nabi membiasakan yusallimu fi akhirhinnya.
Jadi mengucap salam pada yang terakhir saja. Sholat witir bisa didulukan dari sholat yang genap, namun mengakhirkan witir lebih baik. Praktek tadi kan witir dulu baru genap ya. Nah, tetapi mengakhirkan lebih bagus, ada hadis khusus ini, ij'alu akhiratikum bilal witron. Jadikanlah witir itu yang terakhir. Jadi ada keutamaannya, Bukhari Muslim ya. Nah, ternyata ini para jamaah, panjenengan dengan mudah sekarang saat ini juga bisa mendownload buku, apa judulnya ini, Tuntunan Ibadah pada Ramadan. Ini dari Majelis Tarjih Pusat, menjelaskan tentang sholat tarawih. Isinya apa? Di situ dijelaskan tentang tata cara sholat qiyam Ramadan dapat dilaksanakan dengan 11 rakaat. Di antara caranya adalah 4-4-3 tanpa tasyahud awal atau 2-5 kali 1. Bisa ditambah dengan 2 rakaat ringan atau iftitah tadi. Ini di buku itu. Tidak lagi menyinggung yang lainnya. Tidak menyinggung bukan berarti menyalahkan, hanya kurang diperhatikan. Jadi kembali kepada produk tarjih itu, ada yang tadi putusan, ada yang fatwa, ada yang wacana. Nah, ini termasuk fatwa karena sudah dibukukan oleh Tarjih Pusat. Nah, para jamaah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hingga siang ini. Mungkin 1-2 kalau ada yang bertanya boleh lah ya. Dikasih waktu sampai jam berapa? Silakan.